Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GD inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GD inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GD inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi seputar asam lambung, GD inisiatif psikosomatik ya, dengan topik tenangkan jiwamu agar asam lambung GD cepat membaik atau cepat sembuh. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tenangkan jiwamu agar cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung GD inisiatif psikosomatik ya yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada sesi kali ini saya sharingkan topik ini ya, mengingat karena kita yang mengalami gangguan asam lambung GD inisiatif psikosomatis sering disebabkan dari faktor psikis ya, dari faktor kejiwaan, dari faktor pikiran ya, itu seperti itu. Cuma kadang kita masih bingung ya, kita sering mendengarkan misalkan tenangkan pikiran ya, jangan banyak pikiran ya itu, tetapi caranya bagaimana untuk terlepas dari itu. Nah itu kadang kita juga masih susah ya. Nah untuk itu maka saya sharingkan topik ini, mudah-mudahan membantu teman-teman ya yang masih mengalami gangguan ini dan masih dalam fase pemulihan ya, mudah-mudahan saja akan segera cepat disembuhkan. Nah, untuk itu saya sharingkan tentunya juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, saya praktekkan ya, dan ternyata hasilnya positif ya, dalam arti menjadi cepat membaik. Nah itulah yang saya sharingkan kepada teman-teman semua. Nah baik ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita ya. Jadi memang gangguan asam lambung GD inisiatif psikosomatis itu memang ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama faktor fisik ya, yang berhubungan dengan pola makan, berhubungan dengan pola hidup ya. Nah itu kebanyakan ini berimplikasi atau berefek ya kepada fisik kita ya, maka kita sebut sebagai faktor fisik ya. Tetapi kalau hal yang berhubungan dengan contohnya pola pikir ya, pola perilaku, pola spiritual ya, ini lebih berbasis kepada perasaan kita, kepada pikiran kita, kepada emosi kita, atau kita sebut sebagai jiwa kita ya. Jadi faktor psikis ya itu. Nah ini yang kadang juga gampang-gampang susah ya, karena secara teori mungkin kita mudah ngomongnya, tetapi secara prakteknya kita kadang berat ya, dalam artian berat untuk praktek secara konsisten, kontinu ya, istiqomah. Nah itu yang susahnya di situ ya, padahal kita maunya itu apa-apa instan ya, sekali istilahnya praktek kemudian langsung ada perubahan-perubahan yang kita rasakan ya. Sekali kita melakukan terapi, nah maunya langsung sembuh ya. Nah ini harus kita sadari bahwa semuanya itu butuh proses. Maka dari itu disinilah kita butuh istilahnya perjuangan untuk konsisten ya,
untuk beristiqomah ya, itu seperti itu karena semuanya ada prosesnya. Makanya kita harus istilahnya sabar ya, sadar ya, ikhlas ya, bahkan pasrah, itu juga dalam rangka mengikuti proses itu seperti itu ya. Jadi semuanya itu ada prosesnya. Tapi insya Allah ketika teman-teman itu memang sudah memahami hal itu dan kita berusaha untuk istilahnya berikhtiar bagaimana caranya supaya baik, saya yakin ya pasti semuanya akan cepat membaik lah, itu seperti itu. Seperti pengalaman saya juga seperti itu ya. Tetapi untuk mencapai ke level ini ya, ke level maksudnya kesadaran kita bahwa kita harus berubah, itu saja susah ya. Nanti kita sudah paham bahwa kita untuk membuat situasi kita menjadi lebih baik, katakanlah menjadi lebih sehat, harus ada perubahan-perubahan ya. Tetapi untuk merubah diri kita sendiri juga kadang susah, yaitu seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah merasa nyaman di posisi yang sedang kita alami seperti itu ya. Nah, untuk berubah kadang yaitu kita harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya menjadi berproses. Nah, proses itulah yang mengantar kita menjadi semakin membaik itu seperti itu teman-teman. Jadi ya sedikit demi sedikit lah. Makanya ketika sharing saya lebih istilahnya selalu menggarisbawahi yang penting kita ada progres ya, gitu seperti itu. Kalau ada progres itu artinya positif ya. Jadi menjadi semakin baik sedikit demi sedikit ya. Apalagi kita kadang belum stabil dalam hal ini, katakanlah kita masih sering merasakan sensasi-sensasi yang tidak nyaman, entah itu mungkin kepala berat, kepala pusing, keliengan ya, mungkin sensasi-sensasi di seluruh tubuh kita ya, itu kadang sering seperti itu. Nah, maka ya kalau seperti itu memang kita harus menyadari itu seperti itu. Nah, untuk itu saya sharingkan ada beberapa tip ya, ada beberapa tip yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman yang mudah-mudahan ini bisa membantu ya teman-teman. Itu seperti itu. Nah, tip-tip itu antara lain ya untuk berusaha menenangkan jiwa dan pikiran. Itu ada beberapa tip ya. Yang pertama ya, yang pertama ini adalah kita bisa melalui silaturahmi teman-teman. Jadi kenapa dengan silaturahmi jiwa kita menjadi tenang ya, pikiran kita menjadi damai ya, karena pada saat kita bersilaturahmi, kita berkomunikasi dengan orang lain ya, mungkin dengan tetangga kita, mungkin dengan sahabat kita, mungkin dengan ya teman dekat kita ya, itu kita kadang menjadi melepaskan perasaan-perasaan yang selama ini menjadi pendaman emosi. Contohnya melalui curhat ya. Nah, itu kita akan sama saja kita melepaskan pendaman emosi kita. Nah, dengan seperti itu maka yaitu jiwa kita tahu-tahu menjadi tenang ya. Itu seperti itu ya. Dan sebaliknya pada saat kita rajin melakukan sosialisasi atau silaturahmi ya, itu juga kita sering mendapatkan input ya, atau masukan yang bagi kita berguna juga ya. Kita berguna dan menguatkan jiwa kita, apalagi kita melakukan silaturahmi atau sosialisasi dengan orang yang tepat ya, orang yang memahami tentang penderitaan kita ya, sehingga mereka bisa mampu membangkitkan jiwa kita untuk bangkit, untuk semangat, karena mereka bisa memberikan katakanlah motivasi ya, memberikan sugesti, memberikan semangat. Nah, dengan seperti itu ya kita menjadi, jiwa kita selain menjadi tenang ya akhirnya menjadi kuat. Nah, itu seperti itu langkah yang pertama. Maka caranya memang yaitu kita rajin sajalah bersilaturahmi, ketemu dengan banyak orang ya, mungkin sengaja kita mengunjungi ya, misalnya usahakan itu dengan tatap muka langsung ya, jangan hanya melalui sosial media, itu akan lebih efektif, itu seperti itu. Nah, itu tip yang pertama ya. Kemudian tip yang kedua untuk menenangkan
jiwa kita ya, kita bisa melalui pendekatan spiritual, yaitu contohnya rajin membaca ayat-ayat suci ya. Membaca itu bisa membaca yang sudah hafal diulang-ulang ya, mungkin juga membaca teks ya. Nah itu bisa juga. Nah itu silahkan saja, itu juga membuat jiwa kita menjadi semakin tenang dan pikiran tidak kemana-mana ya. Akhirnya ya sudah, kita akhirnya menjadi merasakan tenang saja. Ketika merasakan tenang, otomatis respon tubuh ya dalam hal ini termasuk asam lambung juga cenderung menjadi lebih normal teman-teman ya. Nah ketika asam lambung pun menjadi normal, nah otomatis ya tidak muncul sensasi-sensasi ya, akhirnya kita menjadi merasa nyaman. Nah itu, ini yang kedua ya, tip yang kedua. Jadi rajin membaca ayat suci lah, katakanlah seperti itu. Kemudian tip yang ketiga yaitu kita selalu berusaha mensyukuri nikmat apa adanya ya. Jadi selalu bersyukur apa adanya lah, bersyukur apa adanya. Saat ini, sekarang, di sini, apa yang ada yaitu yang kita syukuri, termasuk kondisi tubuh kita ya. Kondisi tubuh kita itu pun harus selalu kita syukuri ya, walaupun mungkin masih ada sedikit sensasi ya, tetap bersyukur saja ya, bersyukur saja karena di lain pihak ya mungkin ada orang-orang lain yang lebih menderita di bawah kita ya. Itu caranya seperti itu. Nah ketika kita selalu mensyukuri apa adanya ya, otomatis membuat jiwa kita juga menjadi semakin tenang ya, walaupun misalkan kita masih ada sedikit sensasi ya katakan saja tetap bersyukur ya. Contohnya misalkan kita merasakan perut masih tidak nyaman, mungkin kembung, ya katakan saja, alhamdulillah saya bersyukur, walaupun perut saya kembung, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini hanya sensasi hanya numpang lewat, faktanya saya sehat walafiat. Misalkan katakan seperti itu ya, kemudian nanti perasaan menjadi tenang juga, yaitu seperti itu ya. Atau hanya sekedar kata-kata singkat, misalkan kita merasakan katakanlah perut kembung ya, katakan saja walaupun perut saya kembung, saya tidak apa-apa, ini hanya masuk angin biasa, misalkan seperti itu. Jadi jangan semuanya selalu dikaitkan dengan misalkan apa-apa itu dengan asam lambung ya, itu juga penting juga, yaitu seperti itu bentuknya. Nah itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kita juga bisa istilahnya selalu mengingat yang Maha Kuasa, mengingat Tuhan lah, mengingat Allah ya, tentunya dengan melalui ritual-ritual yang biasa kita lakukan ya. Mungkin ada yang biasa dengan cara berzikir ya, menyebut Asmaul Husna, itu juga bisa ya, atau dengan kajian-kajian yang lain ya silahkan. Intinya kita selalu mengingat dan mendekat kepada kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih ya, yang penyayang, yang selalu istilahnya menjaga kita. Dengan seperti itu jadi kita bagaikan punya sandaran ya, punya sandaran jiwa kita, sehingga kita tidak selalu dalam kegalauan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Nah, itu nanti juga akan menghilang ya. Ketika itu menghilang ya, itu akhirnya ya contohnya asam lambung juga menjadi normal kembali. Itu seperti itu teman-teman ya. Walaupun kita mungkin masih banyak problema, banyak tekanan-tekanan, banyak perasaan yang tidak mengenakan perasaan kita ya. Ya sudah, semuanya itu kita serahkan saja ya kepada yang Maha Kuasa, itu seperti itu. Akhirnya kita menjadi, beban kita menjadi ringan ya, itu seperti itu. Nah itu maknanya kepasrahan itu di situ. Jadi kita pertama menerima dengan ikhlas kondisi kita ya, yang mungkin masih sering merasakan cemas, merasakan takut, merasakan gelisah, merasakan kekhawatiran, was-was dan seterusnya. Nah itu kita pasrahkan ya. Pertama kita terima dulu dengan ikhlas, kemudian kita pasrahkan. Nah ketika kita sudah pasrah ya sudah, akhirnya kita menjadi
merasa ringan ya, merasa ringan, dan yang bekerja itu sudah yang Maha Kuasa, bukan kita lagi ya. Kita hanya berserah saja, itu seperti itu. Nah, itu juga lebih menenangkan lagi di dalam jiwa dan pikiran kita. Ini itu tip yang keempat. Kemudian yang kelima ya, yaitu kita bisa melakukan ritual-ritual sunnah yang lain lah. Contohnya kita mungkin untuk orang muslim ya, kita rajin berpuasa, mungkin rajin sholat sunat, contohnya mungkin sholat tahajud atau apa ya. Nah itu silahkan ya. Demikian juga mungkin agama-agama yang lain juga punya istilahnya ini apa, ritual-ritual tersendiri yang intinya kita lebih istilahnya melatih kesabaran kita dan lebih untuk mendekatkan diri melalui ritual-ritual yang sifatnya sunnah gitu, seperti itu. Nah itu, nah kemudian juga yang berikutnya ya, itu kita selalu berusaha tetap berpikir positif, teman-teman. Berpikir positif. Jadi Allah itu selalu memberikan yang terbaik ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna mangal yusri yusro ya, itu seperti itu. Jadi artinya kita jangan menikmati kesulitan-kesulitannya, kita jangan menikmati penderitaan-penderitaannya, tapi kita punya keyakinan di balik penderitaan ya pasti ada kebahagiaan, di balik kesakitan pasti ada kesembuhan, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu ya caranya mudah, kita tinggal merubah sudut pandang saja ya, karena istilahnya dibalik ya, berarti kita sudut pandangnya harus kita rubah ya, insya Allah juga nanti akan berubah juga menjadi membaik, gitu, seperti itu. Nah itu, kemudian tip berikutnya ya, ketika kita merasa rasanya tidak tenang ya, pikiran kemana-mana ya, coba tidur ya, lakukan tidur ya, walaupun mungkin itu siang hari ya, nggak apa-apa ya, itu kita berusaha tidur, karena dengan tidur ya itu bisa mengistirahatkan jasmani juga rohani ya, sehingga menjadi lebih tenang ya. Jadi kita merasa tidak tenang kan karena jiwa dan pikiran kita itu selalu loncat sana loncat sini ya, apa-apa dipikir misalkan seperti itu. Tapi dengan tidur ya itu istirahat ya, jadi jasmani kita, tubuh kita juga istirahat ya, rohani kita, jiwa atau pikiran kita juga istirahat. Nah itu biasanya juga setelah itu akan menjadi bertambah tenang, itu seperti itu. Jadi silahkan ya, makanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung sensitif psikosomatis itu pastikan ya bahwa tidur itu cukup ya, ya katakanlah kurang lebih 8 jam lah itu ya. Kalau bisa seperti itu ya insya Allah ya jiwa dan pikiran kita itu juga akan menjadi tenang. Ketika jiwa dan pikiran tenang, otomatis asam lambung itu akan lebih normal. Itu seperti itu, teman-teman. Nah tip berikutnya ya, kita juga bisa rajin olah nafas ya untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Itu usahakan kita rajin olah nafas ya, karena dengan rajin olah nafas otomatis kita juga mengamati nafas ya, kemudian juga istilahnya bisa mengatur ini apa, detak jantung lah ya, denyut jantung yang kadang kita pada saat cemas ini berdebar-debar kencang ya, ini bisa diperlambat melalui teknik pernafasan ya. Jadi pernafasan yang kita amati keluar masuknya nafas ya, nafas kita berusaha kita perlambat, nah itu juga akan efeknya menenangkan jiwa dan pikiran kita. Nah itu silahkan dilakukan saja ya. Mungkin di video-video yang lalu saya juga pernah ngupload ya tentang cara ini olah nafas ya, olah nafasnya itu bisa ditonton kembali ya, itu seperti itu. Nah yang terakhir ya, itu juga tipnya bisa untuk menenangkan pikiran kita itu bisa mengikuti contohnya siraman rohani ya, siraman rohani atau istilahnya kita inilah ngaji ya, ngaji agama boleh, ngaji filsafat boleh, ngaji spiritual boleh ya, atau kita mendekat kepada
motivator ya, yang bisa istilahnya mendamaikan perasaan kita ya. Itu juga sangat positif. Nah, dengan seperti itu insya Allah nanti perasaan-perasaan yang tadinya memicu asam lambung menjadi sering kambuh ya, khususnya dari faktor psikis. Nah, ini akan menjadi semakin membaik. Nah, itu caranya seperti itu. Tapi yaitu semuanya itu memang butuh proses ya. Yang penting kita pertama niatkan dulu ya, kemudian kita berusaha istilahnya mempraktekkan sedikit demi sedikit sebatas kemampuan kita ya. Tetapi yang penting progres, jalan terus, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan badai pasti berlalu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.